Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya saat ini saudara dengan hati yang kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang kita boleh nikmati sepanjang minggu ini. Untuk itu saat ini mari kita mau datang menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari saja kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, dan henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan sepanjang minggu ini. Sampai dengan saat ini Tuhan, di bulan yang baru ini Tuhan, berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Untuk itu saat ini kami ingin menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran ini selalu tertuju kepadamu Tuhan. Karena kami mau menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu lewat setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini, jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Kita mau minta jamahan Roh Kudus Tuhan mengalir setiap kehidupan kita. Mari sama-sama katakan, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sekali lagi saudara, dengan hati yang kita mau datang kepada Tuhan. Kita meminta Roh Kudus urapi setiap kami. Haleluya. Sekali lagi katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh
Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Amin. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Terima kasih Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari minta sama Tuhan, katakan, bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan setiap hati kami, hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami. Oh, menyatakan kebesaran. Mari saudara sekali lagi dengan penuh kerinduan, angkat tanganmu, katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Jadikan setiap mata hati kami. Haleluya. Jamah setiap kami, urapi kami. Ku alat-Mu, dipenuhi urapan ya Tuhan. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan, dipenuhi urapan-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita sembah Dia, minta Tuhan, biar Tuhan Engkau urapi kami dengan Roh Kudus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Oh, biarlah Roh Kudus mengalir di tempat ini, penuhi setiap hati kami. Haleluya.
Oh, jamah kami Tuhan, jamah kami. Oh Yesus, haleluya. Biarlah Roh Kudus mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, mari saudara dengan satu kerinduan sekali lagi kita mau katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, amin. Mengalirlah, pulihkan. Sekali lagi dengan kerinduan katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir penuhi kami. Oh, haleluya. Mengalirlah, oh Rohku, pulihkan, pulihkanku, mengalir. Oh, haleluya. Kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap kami. Mari saudara bangkit berdiri, sekali lagi katakan, mengalir kuasa Roh Kudus Tuhan, haleluya. Oh, mengalir penuhi setiap kami di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih, oh mengalir kuasa Roh Kudus Tuhan, haleluya. Oh, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, pulihkan kami. Oh, haleluya. Berlebih lagi di hadapan Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, pulihkan setiap kehidupan kami Tuhan, haleluya. Sembah Dia, oh mengalir kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami rindu jambahan-Mu Tuhan, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Oh mengalirlah, minta kepada Tuhan dengan penuh kerinduan saudara, jamah setiap hati kami. Oh mengalirlah, oh Roh, pulihkan kami, haleluya Yesus. Mengalir, haleluya, mengalirlah,
mengalirlah di tempat. Haleluya Yesus. Pulihkan mengalir kuasa Roh Kudus-Mu, mengalirlah. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, penuhi setiap kami. Oh, di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau katakan satu nyanyian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi mereka. Haleluya, membangkitkan umat pilihan. Mari sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, bersorak bagi Dia, sama-sama. Hey, amin. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umat, nyata kuasanya. Haleluya. Mari saudara sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya, amin, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Haleluya, mari sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, sekali lagi katakan, anggur baru, anggur baru tercurah
penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasamu di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Kau gunung batuku, kau kota bentengku. Mari sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, amin, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu, amin, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan, namun tanganmu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, kau Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari jemaat katakan, kau Tuhan yang, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu. Kau Alfa dan Omega, awal dan semesta alam memuja. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, kau Tuhan yang benar, tak pernah amin. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
benar. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu mari sekali lagi kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengurapi setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati kami. Roh Kudus membaharui setiap kami Tuhan. Menyucikan kami Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Amin. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi setiap kami. Oh, dengan hadirat
dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan hadirat kami rindu Tuhan. Oh, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembus, amin. Oh Yesus. Sekarang mari kita bangkit berdiri, katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhi kami Tuhan. Kami dengan hadir, kami rindu Tuhan. Oh, melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhi kami. Oh, kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Oh, urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Angkat kedua tanganmu saudara, minta kepada Tuhan, urapilah kami, amin, dengan minyak baru, amin, penuhilah, haleluya Yesus. Oh ya Yesus, haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Mari saudara dengan sungguh-sungguh katakan, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat
Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap hidup kami, penuhi kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya urapan-Mu mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kini tiba saatnya kami mau duduk di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap firman-Mu. Mari Engkau jamah setiap hati kami, buka setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh menerima setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Akan ada beda ketika kita diberikan kesempatan untuk ibadah tatap muka, menghadiri tempat ibadah dalam persekutuan dibandingkan dengan kita online di rumah. Ya, ada perbedaan yang sangat menyolok ketika kita bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema sembuh itu biasa. Bukan berarti kita meremehkan kesembuhan ilahi, tidak. Tapi itu hal yang biasa, hal yang kecil yang bisa dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Tapi bangkit itu hal yang luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada kita sebagai manusia. Puji Tuhan, banyak kali kita memikirkan fisik, ya, jasmani kita. Bagaimana merawat tubuh kita dengan makanan bergizi, dengan vitamin, dengan segala macam obat-obat yang bisa membuat kita sehat. Itu tidak salah, tidak salah. Tetapi seringkali kita tidak memperhatikan roh kita, jiwa kita. Padahal manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh manusia diharapkan Tuhan sempurna ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sempurna artinya tidak ada sakit, tidak ada cacat, tidak ada celah, sempurna. Jadi berarti Tuhan memperhatikan roh, jiwa, tubuh kita. Supaya pada hari Dia datang kembali menjemput kita, kita didapati sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi roh, tubuh, jiwa, roh, jiwa, tubuh itu dikehendaki Tuhan sempurna. Artinya sempurna, tidak ada yang sakit, tidak ada yang cacat. Semuanya dalam keadaan serupa dengan pencipta, yaitu gambar halik Tuhan, sempurna. Sekarang ini banyak manusia sakit, bukan hanya sakit fisik, tapi sakit jiwanya juga, sakit rohnya juga. Tapi saya percaya
Kalau kita tidak hanya memperhatikan tubuh kita, tapi juga memperhatikan roh kita, maka kita akan menjadi manusia yang sehat. Tubuh kita sehat, tubuh kita jadi kuat. Karena kita juga memberi makan kepada roh kita, memperbaiki roh yang sakit, menyembuhkan roh yang sakit, jiwa yang sakit. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, ada kehendak. Pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada, bukan hanya di bumi. Kalau pikiran kita sakit, ya kita akan jadi sakit. Sebab apa yang dipikirkan manusia itu mempengaruhi tubuhnya juga. Karena itu Tuhan mengajar kita, pikirkan perkara di atas, di mana Kristus ada, bukan hanya di bumi. Karena di bumi ini, ya banyak hal yang tidak cocok dengan Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mari kita perhatikan, Alkitab itu adalah sumber segala sesuatu yang baik untuk tubuh kita, untuk jiwa kita, untuk roh kita. Saya ingat Kaleb. Kaleb itu adalah salah satu dari 12 pengintai yang juga diminta oleh Musa untuk mengintai negeri perjanjian. Dan setelah mereka mengambil sedikit hasil dari negeri perjanjian, maka mereka pulang masing-masing memberikan laporan kepada Musa. 10 pengintai memberi laporan yang tidak benar. Mereka mengatakan, memang negeri perjanjian itu hasilnya luar biasa. Ini kami bawa pulang hasil. Jadi ada hasil seperti yang dijanjikan Tuhan. Tapi ada tapinya. Di sana banyak orang-orang raksasa, orang enak, badannya besar. Kami ini nampaknya seperti belalang kecil. Ini jiwa yang tidak sehat. Ini roh yang tidak sehat. Sehingga yang tidak sehat ini menular kepada banyak orang. Bangsa Israel saat itu langsung menangis, meraung-raung. Mereka katakan kepada Musa, lebih baik saya kembali ke Mesir. Sehat akan mempengaruhi orang sehat. Ya. 2 pengintai sehat. Dia memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Memang di sana ada musuh, ada tantangan, tapi kita percaya Tuhan beserta kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan akan memberikan kita menikmati negeri perjanjian. Tapi yang 10 mengatakan tidak. Rupanya kalah suara. Ya, tapi bangsa Israel mulai ketakutan, mulai menangis, mulai berontak kepada Musa. Namun 2 orang, Yosua dan Kaleb, dia memberikan satu kekuatan. Kenapa? Jiwanya sehat. Rohnya sehat. Dan ini diakui oleh Tuhan. Di dalam jiwa yang sehat, ada tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat. Dewasa ini banyak sekali orang sakit. Orang sakit ini perlu ditolong. Perlu ada mujizat kesembuhan. Itu tidak salah. Tapi saya mau katakan, mujizat kesembuhan jangan hanya untuk fisik, tapi juga jiwa dan rohnya manusia. Kita baca Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya,
akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, karena Kaleb, Tuhan mengakui hambaku jiwanya beda. Dalam terjemah lain, rohnya, spiritnya beda dengan pada umumnya orang Israel. Kita harus mempunyai roh yang beda dengan pada umumnya orang-orang percaya. Bangsa Israel tidak punya jiwa roh yang sama dengan Kaleb. Makanya Tuhan bilang, karena lain rohnya Kaleb, maka dia akan mewarisi negeri dan segala keturunannya akan berbahagia. Waktu itu mereka dua ini masuk negeri perjanjian. Yang lain tidak. Banyak mati bergelimpangan di padang gurun. Dan setelah sampai hidup berkemenangan, Kaleb mengatakan kepada Yosua. Yosua ini temannya, tapi Tuhan memilih Yosua jadi pemimpin. Menggantikan Musa. Dia datang kepada Yosua. Kamu ingat apa yang dikatakan Musa? Apa yang dijanjikan Musa kepada kami, kepada saya? Kaleb berkata, hari ini saya meminta apa yang dijanjikan Tuhan kepada saya. Kini usia saya 85. Tapi aku masih sama kuatnya. Ketika kita bersama-sama pergi mengintai, usiaku 40. Sekarang 45 tahun sudah lewat. Dan kini aku berusia 85 dan aku masih sama kuatnya. Apa sebabnya? Karena jiwanya, rohnya kuat. Jiwanya, rohnya sehat. Maka fisiknya juga sehat. Waktu saya baca ini, saya katakan sama Tuhan, saya juga rindu seperti itu Tuhan. Umur 85 Kaleb mengatakan, aku masih sama kuat. Berikan aku warisanku. Aku masih mau berperang. Berikan aku kekuatan. Naik gunung. Wah, kamai yang diminta itu warisan pegunungan. Usia 85 masih naik, masih berperang. Biasanya kita sudah tua, merasa sudah tua. Ya, kadang-kadang saya juga merasa, ya saya sudah tua. Tapi Tuhan ingatkan saya Kaleb. Dalam usia 85 masih kuat. Saya merindukan itu Tuhan. Tua saya, kalau Tuhan beri saya kemurahan, tapi itu kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Ya, biar umur 80 lebih, saya masih ingin seperti hamba-hamba Tuhan lain. Ada hamba-hamba Tuhan yang senior-senior kami itu 85, 83 masih berkhotbah. Masih jadi berkat. Doakan ya, supaya Tuhan dengar doa saya. Biar sampai tua masih boleh beraktivitas. Semoga Tuhan berkenan. Kita baca itu. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Kita lihat pribadi daripada satu manusia yang namanya Kaleb. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Terus? Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Ya.
Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, terus Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. terus Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. terus Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku Ya. seperti yang dijanjikannya. ya, Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. ya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Hari ini aku 85. Dia masih ingat firman Tuhan 40 tahun yang lampau. Berarti Kaleb ini adalah orang yang mendengar firman betul-betul memasukkan di dalam hatinya. Kalau masuk dalam hati, ditaburi Tuhan lewat Roh Kudus dalam hati kita, tidak lupa. Kita bisa lupa peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada kita yang lalu. Tapi firman Tuhan itu tidak bisa dilupa. Sebab ditukik di dalam loh daging kita oleh jari Allah, oleh kuasa Roh Kudus. Perlu seperti Kaleb. Hatinya disediakan untuk dengar firman. Roh Kudus menukik. Dia masih ingat apa yang dikatakan Tuhan. 45 tahun yang lampau. Sekarang aku 85. Terus Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. ya, Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. nah sekian. Jadi Kaleb berkata, berikan aku pegunungan. Kan kita sudah tahu banyak orang Enak, raksasa-raksasa situ. Tapi saya masuk akan berperang. Kalau boleh Tuhan beri aku kemenangan. Ini semangat. Saya melihat semangat itu, semangat dalam jiwa roh itu memberikan kita satu kekuatan fisik. Orang kalau sudah patah semangat, dia sudah merasa, aduh, saya sudah tua, saya sudah sakit-sakitan, saya sudah apa. Saya percaya orang itu langsung juga jadi lemas. Tapi kalau dia katakan, memang aku sudah tua, tapi Tuhan beri kekuatan. Memang aku lemah, tapi Tuhan yang aku ikuti kuat. Sehat. Sehat. Berperang lagi, umur 85. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat kelebihan-kelebihan dari Kaleb. Kaleb itu orang jujur. Dia bilang, aku menyampaikan kabar sejujur-jujurnya. Ini orang sehat rohani. Kejujuran Tuhan cari dalam hidup kita. Apalagi, aku mengikut Tuhan segenap hati. Ini kesetiaan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Itu Kaleb. Ini orang yang sehat. Banyak kali kita tidak jujur. Kita menjaga prestise kita, menjaga harga diri kita, kita menjaga gengsi kita, lalu kita memberi keterangan yang tidak jujur. Tapi hari ini Tuhan ngajar kita, coba kita teladani kejujuran Kaleb. Kalau kita mau diberkati, maka kita harus belajar jujur.
Jujur terhadap diri kita. Oh, kemampuan saya cuma sekian. Saya cuma sanggup seperti ini. Jujur. Kaleb berkata, dengan segenap hati. Nah, tidak boleh separuh hati ikut Tuhan. Separuhnya dunia, separuhnya Tuhan. Tidak bisa kita berhasil seperti Kaleb. Kaleb ini dikatakan luar biasa. Rohnya, jiwanya sehat. Ya, dikatakan tadi kita sudah dengar bahwa dia mengatakan, aku ikut Tuhan dengan sepenuh hatiku. Jiwanya sehat. Tidak heran usianya 85, dia masih sama kuatnya 40 tahun yang lampau. 40 tahun itu bukan waktu yang singkat. Apa saudara semua mau panjang umur? Yang mau tolong angkat tangan. Mau panjang umur? Ya, tidak mau, yang lain tidak mau ya. Panjang umur berguna. Sehat. Ya kalau sakit, Tuhan tolong kita, sembuhkan kita. Dan tahu mengucap syukur. Kaleb ini jiwanya tahu mengucap syukur. Dia bilang bangsa Israel itu ada mujizat, tapi tidak tahu mengucap syukur. Bilangan 14, ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Ya, Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. ya. Ada mujizat, tidak percaya. Tidak tahu mengucap syukur. Ini bangsa Israel. Kalau saya dan saudara hari ini masih bisa bernapas, bisa gerak, ini mujizat. Jangan tunggu sakit baru sembuh. Sekarang sehat, itu mujizat. Patut kita mengucap syukur. Amin. Patut kita mengucap syukur. Ya, jujur. Kaleb ini berkata, aku masih sama kuat. Karena itu saya melihat orang-orang tua-tua yang ada di gereja kita di jemaat. Kalau mereka bersemangat, saya bilang luar biasa. Ya, ada sudah 80 lebih, masih semangat. Angkat tangan, menyembah Tuhan, tepuk tangan. Ini perlu kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya. Kita belajar Kaleb setia, jujur, ya, takut akan Tuhan, tahu mengucap syukur. Ini sehat jiwanya, sehat rohaninya, sehat tubuhnya. Makanya umur 85 dia masih mau berperang. Pegunungan yang dia minta bukan tanah datar, Hebron. Puji Tuhan. Ya, tapi tidak usah kita merasa bahwa mengabaikan atau merendahkan hari-hari ini. Tuhan minta sembuhkan orang-orang sakit. Kasihan orang sakit. Kalau orang sakit masih punya dana untuk berobat, ya syukur. Tapi kalau orang sakit tidak punya dana untuk berobat, berbahagialah kita di Indonesia. Melalui pemerintah, melalui presiden, ada BPJS, meringankan bagi orang yang kurang mampu. Bahkan tidak kurang, orang yang mampu juga menikmati.
Wajiblah kita mendoakan pemerintah kita agar tetap pemerintah yang baik di mata Tuhan. Sembuh sampai hari ini ada mujizat itu. Saya percaya ya, mujizat kesembuhan dari zaman ke zaman tetap ada. Dari zaman Yesus sampai zaman kita. Tetapi ada yang Tuhan mau lakukan lebih dari sembuh fisik, yaitu bangkit. Bangkit dari apa? Dari mati. Ini lebih hebat. Ini lebih luar biasa. Sebab kalau orang sembuh secara fisik, dia mungkin diizinkan Tuhan hidup 10 tahun, 20 tahun, nanti dia tetap mati. Mati secara fisik. Hari ini sembuh, tidak katakan bahwa terus-terus sembuh, hidup sampai Tuhan datang. Tidak, ada memang yang hidup sampai Tuhan datang. Ada yang mati. Ketika saya baru masuk di kota ini, ada orang yang dibawa ke saya dalam keadaan lumpuh sebelah. Saya bilang, berapa lama lumpuhnya? Baru, belum lama. Puji Tuhan. Ya, sudah berobat, tidak bisa tolong. Mana lumpuh sebelahnya? Coba angkat tangannya. Dia tidak bisa angkat. Saya bilang, angkat. Dia mesti angkat dengan tangan ini. Ya, bantu. Kamu rajin masuk gereja? Tidak. Senin Kemis. Makanya jangan Senin Kemis masuk gereja. Orang sekarang lebih enak santailah di rumah. Ya. Padahal ada kesempatan memenuhi gedung ibadah kita. Tidak pernah masuk gereja. Jarang. Terus apalagi? Ya tentu dosa yang dilakukan. Saya bilang mau bertobat, mau minta ampun sama Tuhan, mau. Manusia itu kalau sudah sakit semua apa saja dia mau nuruti Tuhan. Tapi kalau sehat kadang-kadang orang tidak berjiwanya. Kaleb tidak ada. Lalu saya bilang apa? Kita berdoa ya, minta ampun. Kamu minta ampun. Kamu mau berjanji memperbaiki hidup. Memperbaiki mezbah. Saya doa pelan-pelan. Tuhan Yesus, tolong ampuni dia. Dengarkan dia Tuhan. Sembuhkan. Doa saya pelan-pelan begitu. Ternyata mujizat. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Dia sembuh. Sehat. Tangannya bisa diangkat. Bahkan ketika kita baru memulai ibadah-ibadah pakai gedung, belum ada tempat ibadah kita. Orang ini angkat kursi. Ngatur tempat ibadah. Angkat. Seringkali saya dibawa dengan mobil. Sehat. 11 tahun kemudian. Setelah masuk gereja dengan rajin melayani. Digembalakan dengan baik. Meninggal. Mati. Nah, jarak 11 tahun itu. Kalau jiwanya, rohnya tidak diperhatikan. Tidak diberi makanan rohani, tidak diberikan penggembalaan yang baik, maka dia bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Inilah perlunya saya katakan, fisik kita diperhatikan oke, tetapi jiwa kita, roh kita juga kita perhatikan. Orang hidup 11 tahun, di akhir-akhir mau menjelang dia dipanggil Tuhan, dia merosot.
Itu saya saksikan. Kenapa merosot? Karena hidupnya sudah diberkati. Kerjanya sudah bagus. Dia pelan-pelan mundur dari pelayanan, mundur dari ibadah. Makanya saya kasih ingat jemaat, jangan mundur. Jadilah seperti Kaleb. Sampai hari ini, kata Kaleb, aku masih berperang. Nggak mundur. Semua kita yang diberkati Tuhan, katakan berkat ini Tuhan yang memberi. Lebih banyak berkat kita terima, lebih banyak hutang kita untuk melayani Tuhan. Nah, waktu dia mundur, saudara ini, ya sudah, saya mau bilang apa? Saya cuma sembahyang, Tuhan tolonglah dia. Sampai satu hari, dia nabrak orang tua. Orang tua ini dalam keadaan bisa hidup atau tidak. Dia datang ke saya ketakutan. Om, tolong doakan saya. Kalau saya sudah nabrak orang tua ini, orang tua itu mati, saya di penjara. Tidak pakai alasan. Saya tidak mau di penjara, Om. Makanya kembali melayani, rajin ya. Ini manusia. Akhirnya saya doakan, Tuhan tolong, seperti katanya, kalau dia terhindar dari penjara karena orang tua yang ditabrak itu mati, dia akan kembali melayani. Tuhan dengar, Tuhan itu penuh belas kasihan. Amin. Tuhan yang kita sembah itu penuh dengan kemurahan. Tidak diingatnya pelanggaran orang. Ketika orang itu mau bertobat, mau mengakui kesalahan, tidak diingat-ingat. Kita yang seringkali ingat-ingat orang yang bersalah kepada kita, tapi Tuhan itu tidak pernah ingat. Akhirnya dia kembali melayani sampai saat di mana dia katakan, saya sudah sakit. Dan dia merasa sakitnya kali ini tidak diharapkan untuk sembuh. Ya. Setengah jam sebelum dia meninggal, saya dari Surabaya langsung masuk ke rumah sakit mendoakan. Karena subuh-subuh dia telepon saya, Om kapan pulang? Saya sudah tidak tahan. Saya bilang, saya ini hari pulang. Tidak pulang, saya ke rumah sakit, saya doakan. Kalau kali ini tidak ada mujizat, bagaimana kamu? Saya berserah kepada Tuhan. Siap untuk dipanggil Tuhan? Siap. Ini mujizat luar biasa. Roh yang mati karena dosa, ya, menyebabkan sakit, kemudian diampuni Tuhan, dihidupkan, disembuhkan, dibuat sehat. Itu perlu dijaga. Bukan hanya fisiknya. Memang betul setengah jam kemudian dia mengembuskan nafas. Dalam usia masih sangat muda. Ya, 57. Itu usia muda. Jadi perhatikan ya, roh kita ini perlu sehat. Jiwa kita perlu sehat. Tubuh kita perlu sehat. Di luar sana banyak orang rohnya mati.
sakit fisik. Itu pun kita alami dulu. Fisik sakit sini, sakit sana. Kenapa? Rohnya sakit. Sehatkan rohnya, hidupkan rohnya, tubuhnya akan terjadi mujizat. Sembuh. Tuhan panggil kita. Siapa saja yang percaya, kata Injil Markus 16, tumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Asal kau percaya dengan segenap hati, tidak mesti harus pendeta. Barang siapa percaya dan tidak bimbang. Jadi saudara, doakan. Tenaga medis ada di rumah sakit. Oh, ini orang sudah di ICU. Langsung doakan supaya dia selamat. Mungkin dia adalah orang yang berdosa. Ini waktu Tuhan sudah mau datang pada kali yang kedua. Kita disuruh oleh Tuhan, beritakan Injil, menangkan jiwa-jiwa, penuhi tempat ibadah. Banyak orang selamat sebab Yesus sudah ada di sorga menunggu kita. Dia sudah naik ke sorga, duduk di sana dan menyediakan sudah banyak tempat. Jangan sampai tempat yang disediakan itu sudah diisi. Tuhan Yesus mau membangkitkan banyak orang-orang mati. Ini luar biasa. Anak bungsu, dia minta sama bapak, "Papa, saya punya warisan, kasih kepada kita." Oh, bapaknya kasih, harta bagiannya, ambil. Dia pakai apa? Dia pergi ke negeri jauh, dia berfoya-foya, dia memboroskannya, bersenang-senang dengan para pelacur, kata Alkitab. Dan akhirnya dia jatuh miskin, itu kekayaan. Kekayaan jasmani. Akhirnya dia tidak punya apa-apa. Badannya juga sudah tidak punya pakaian yang bagus. Hampir tidak berpakaian. Perutnya tidak pernah diisi makanan yang lezat-lezat lagi. Tapi untung dia masih rajin. Dia bilang sama pengusaha ternak babi, "Bolehkah aku kerja memberi makan itu babi-babi?" Boleh, orang muda. "Ayo, jadi penjaga babi saya ya, kasih makan ya." Nah, sudah. Waktu dia kasih makan babi, ampas babi, babi begitu lahap makan. Dia bilang, "Saya lagi lapar. Enak ini ampas babi." Dia mau coba ngambil, babinya marah. Ya. Terus enggak jadi. Lapar sekali. Setiap kali mau ambil makanan babi, enggak bisa. Babinya enggak mau kasih. Apa yang dia buat? "Bapak, aku mau kembali ke rumahmu. Sekarang aku mau balik. Di rumah bapakku itu banyak makanan. Hamba-hambanya, pelayan-pelayannya makan yang banyak. Aku di sini kelaparan. Aku akan bangkit. Aku akan bangkit. Aku kembali ke rumah Bapak." Sampai di rumah Bapak, bapaknya dari jauh sudah bertahun-tahun nunggu anak bungsu ini. Dia peluk dia punya anak. "Anakku," apa katanya? "Anakku yang dulu mati, sekarang hidup.
Itu yang Tuhan ingin kerjakan di akhir zaman ini. Itu yang luar biasa, lebih daripada hanya kesembuhan, kesehatan fisik. Ada banyak orang sehat nampaknya, mati rohaninya. Selamatkan. Karena kalau orang mati rohani, itu artinya roh Allah tidak ada padanya. Ketika dia mati secara fisik di dunia, dia akan pergi ke tempat hukuman kekal. Dia tidak masuk surga. Doakan suamimu, doakan anakmu, doakan saudara-saudaramu, doakan semua orang sebanyak-banyak. Tuhan, perkenankan aku memenangkan jiwa-jiwa. Itu doa saya tengah malam ketika saya baru saja lahir, baru menyerahkan hidup. Sampai air mata saya jatuh tengah malam ketika semua orang tidur. Tuhan beri saya 1-2 jiwa untuk saya menangkan. Ini waktu. Ini yang luar biasa. Mari kita baca Lukas 15. Ayat 17. Injil Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Ya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Mati kelaparan. Kata mati. Dia mati secara fisik. Mati lapar kalau tidak makan. Lanjut. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Aku akan bangkit. Jadi ini tidak mau mati, tapi bangkit. Ya, nggak mau mati saya. Saya mau bangkit dari kematian. Terus? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Ya. Dan sepatu pada kakinya. Terus? Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ya. Terus? Sebab anakku ini telah mati. Nah, anakku telah mati. Dan menjadi hidup kembali. hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini mujizat yang Tuhan mau kerjakan. Banyak orang seperti anak bungsu ini hidup dalam pelacuran, berfoya-foya dengan harta ayahnya. Mati rohnya. Kalau dia tidak bangkit kembali ke rumah Bapa, dia mati bukan hanya fisik, tidak makan, tapi dia mati sekaligus dalam dosanya, dan upahnya dosa adalah maut. Tapi bapaknya bilang, sekarang dulu anakku mati, sekarang hidup. Apanya hidup? Rohnya hidup. Apanya hidup? Jasmaninya hidup. Apanya hidup? Jiwanya sehat. Karena dia berpikir, aku tidak layak. Aku tidak layak jadi anak. Aku sudah berdosa, terlalu banyak dosaku. Aku jadi pelayannya Bapa saja. Ini pikiran yang sehat. Ini yang luar biasa. Tuhan mau pakai kita. Supaya banyak orang-orang yang mati secara rohani. Sakit secara rohani di sekeliling kita. Sehatkan rohaninya, bangkitkan dia dari kematian rohani, maka
fisiknya juga akan sehat. Yang luar biasa ini yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Tuhan Yesus ketika diberitakan kabar kepadanya oleh Maria dan Marta. Maria Marta mengatakan, saudaraku Lazarus yang kau kasihi sakit. Sakitnya parah karena menyebabkan Lazarus mati akhirnya. Datang ya sembuhkan. Setelah Tuhan Yesus mendengar itu, Tuhan itu sengaja, kata Alkitab, tinggal di tempat di mana dia ada dan tidak beranjak. Sengaja tinggal sampai Lazarus mati. 2 hari baru dia katakan, mari kita pergi ke Lazarus. Membangunkan Lazarus dari tidur. Murid-muridnya mengatakan, kamu mau ke sana berbahaya. Dulu kan orang mau melempari kamu batu. Tapi Tuhan bilang, ada 12 jam untuk bekerja. Dari pagi sampai sore jam 6, 12 jam. Baru malam hari. Sekarang ini waktu masih bisa kerja. Bahkan Tuhan memberi contoh cerita tentang pekerja di kebun anggur dalam Matius 20. Pukul 5 petang. Dia masih keluar Tuhan itu untuk mencari pekerja di kebun anggur. Dan dia katakan upahmu juga 1 dinar. Ini jam-jam terakhir. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pakai kerja, menangkan jiwa, cari, beritakan Injil. Jangan cuma ingat diri sendiri. Ingat anakmu, ingat keluargamu, ingat suamimu, ingat istrimu, ingat tetanggamu, ingat. Saksikan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Saya umpamakan sekarang ini kita bekerja yang masuk jam 5 sore. 1 jam itu pun dimanfaatkan oleh Tuhan itu. Ini satu contoh yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa setiap jam, setiap menit yang dia berikan kepada kita untuk bernafas. Kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja, menangkan jiwa. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri. Inilah waktunya. Anakmu jangan dibiarkan. Oh enggak mau sekolah minggu, ya enggak apa-apa ya. Enggak mau ikut kaum muda, ya enggak apa-apa ya. Agak repot-repot juga bawa anak ini. Ya sudah, biarkan saja tinggal di rumah. Kasihan Tuhan. Ya, inilah waktunya. Ingat itu pekerja di ladang anggur. Ya, mari kita baca Yohanes 11. Kalau tidak baca, saudara tidak tahu. Cerita ini cerita mujizat yang luar biasa. Ya, ini yang luar biasa. Lazarus dibangkitkan. 4 hari dikubur, organ tubuhnya rusak, levernya sudah rusak, jantungnya semua rusak, paru-parunya rusak. 4 hari. Ususnya sudah rusak. Tidak masuk akal. Organ tubuh yang seperti ini sudah 4 hari dikubur. Bahkan mereka katakan, jangan buka lubangnya, jangan buka lubang kubur. Bau. Tapi Tuhan suruh buka. Orang yang mati secara fisik perlu dibangkitkan. Ini luar biasa. Orang yang mati secara rohani perlu dibangkitkan. Ini luar biasa. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Kalau dia datang waktu Maria dan Marta memberitahu, saudaraku sakit, langsung dia datang, sembuh dari sakit, itu biasa. Tapi kalau orang mati 4 hari dikubur, dibangkitkan, itu luar biasa. Saya percaya Tuhan mau memberikan kita hal-hal yang luar biasa.
Tuhan mau memberikan kepada kita hal yang tidak biasa. Apa itu? Mati di atas kayu salib. Orang benar mati untuk orang lain. Itu luar biasa. Betapa terima kasihnya kita kepada Tuhan. Semua yang istimewa, semua yang luar biasa, itu diberikan kepada manusia. Manusia siapa? Manusia berdosa. Mari kita sadari betapa banyak orang sakit. Rumah sakit penuh. Gereja pun penuh. Coba kalau lihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk dia menyembuhkan orang-orang sakit. Ribuan orang. Segala bangsa, segala suku, segala keyakinan. Sakit. Tapi berapa banyak orang memikirkan orang yang sakit rohaninya, sakit mati rohaninya. Tuhan menggugah saya, menggugah kita. Bahwa apa yang luar biasa itu Tuhan mau kerjakan. Lukas 15. Ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Yohanes 11 ayat 13. Injil Yohanes 11 ayat 13. Mulai baca ayat 11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Terus? Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Ya. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Terus? Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lazarus sudah mati. Apanya mati? Apanya mati? Fisik. Tapi saya yakin Lazarus tidak mati secara rohani. Tapi Tuhan buat Lazarus dibangkitkan supaya kita percaya bahwa yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan pada manusia hari-hari ini. Bukan hanya fisik, tapi terutama mereka yang rohnya mati. Seperti anak bungsu itu. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Kalau suami kita tidak benar, apa yang harus dibuat oleh istri? Doakan terus. Kalau perlu Anda berpuasa, mohon Tuhan. Kalau istri saudara seperti itu juga mohon kepada Tuhan. Kalau anak saudara, tunggui dia kasih, doakan. Sampai Tuhan menaruh belas kasihan. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang membuat anak bungsu ini sadar? Roh Kudus itu bekerja. Sadar dia. Saya percaya bapaknya nunggu dengan mohon doa. Biar anak bungsu saya ini kembali. Dan akhirnya betul kembali. Anakku yang dulu mati sekarang hidup. Ada kuasa di dalam doa. Ada kuasa dengan doa sungguh-sungguh dengan hati. Karena itu memperbaiki mezbah kita yang rusak. Hubungan kita dengan Tuhan nomor satu. Baru kita akan bisa menciptakan hubungan yang baik dengan sesama kita. Tidak cukup kita melayani masuk gereja. Tapi kita tidak pernah mengadakan perbaikan dengan sesama. Mezbah kita tidak diterima. Itu mezbah yang runtuh, mezbah yang rusak. Tapi kalau mezbah kita bangun dengan baik. Seperti zaman satu raja-raja Elia itu. Dia membangun mezbah yang sudah runtuh.
Maka api menyambar, api yang tidak mungkin bisa memakan persembahan itu karena basah. Tapi terjadi hal yang luar biasa sehingga orang-orang mengatakan dialah Allah, dia luar biasa. Nah, Lazarus ketika dia dengar Tuhan sengaja. Coba kita baca Yohanes 11 ayat 11, ayat yang ke-6. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ya, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. ya. Dia sengaja. Kenapa sengaja? Kalau Lazarus sakit, Tuhan langsung pergi, sembuh, biasa. Biasa. Mujizat biasa. Tapi, kalau mati 4 hari, itu dibangkitkan, luar biasa. Katakan sama Tuhan, Tuhan Engkau baik, yang luar biasa Engkau ingin berikan dalam hidup saya. Layani Tuhan. Kenapa Tuhan bisa membangkitkan orang mati? Karena dia sendiri, akulah kebangkitan dan hidup. Aku ini kebangkitan, aku ini hidup. Ayat 25 Yohanes 11. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, jadi Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Mujizat terbesar, kubur Yesus kosong. Amin. Itu mujizat terbesar, kubur Yesus kosong. Kristus bangkit. Itu mujizat terbesar. Kalau Tuhan kita bangkit, Tuhan kita hidup, kita juga hidup dan kita akan memuliakan Tuhan. Hidup kan banyak orang mati itu. Jangan hanya kita memikirkan diri sendiri. Malu kita bersaksi. Tuhan bilang kalau kamu malu bersaksi tentang aku juga malu terhadap engkau di hadapan Bapakku. Kalau kita tidak mau bicara tentang Yesus, Yesus mengatakan, nanti kamu datang, aku juga tidak mau mengakui, aku malu. Banyak orang malu-malu tuh. Sok rohani saja kamu ya. Tuh, itu saya alami itu banyak. Banyak. Dia bersaksi. Betul. Didoakan. Berapa tahun? Kemudian, loh, sudah rajin sekali di gereja. Dulu mengecek-ecek, mencemoohkan. Sekarang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan yang baik. Loh saya itu. Lalu saya mengecek loh. Apalagi itu orang Pentakosta. Wow, nanti nangis, nanti ketawa. Sukaria apa itu? Haleluya. Saya mengecek. Tapi om saya berkatakan, kakak dari mama saya, ketika dia dengar saya bertobat, saya sudah dibaptis, saya bertobat, saya lahir baru. Dia bilang apa? 10 tahun saya doakan kamu. 10 tahun. Bukan waktu yang singkat. Kamu bertobat. Lahir baru. Kita ada orang mendoakan kita. Saudara ada orang mendoakan. Doakan juga orang yang kau tahu tidak benar hidupnya. Dalam doa itu ada kuasa. Saya tidak tahu bagaimana Maria dan Marta menyampaikan berita pada Yesus bahwa Lazarus sakit. Saya tidak tahu. Tapi nyampe di telinganya Yesus. Nggak ada HP waktu itu. Jaraknya cukup jauh.
Tapi Tuhan sengaja tunggu sampai Lazarus sudah mati, tidur. Orang mati itu seperti tidur kata Tuhan. Jadi nanti kalau dia masuk dalam kebangkitan pertama setelah sangkakala Allah bunyi, ini orang mati seperti tidur yang lama sekali. Ada yang tidur ribuan tahun. Sangkakala Allah bunyi, bangkit. Hebat. Saya percaya Tuhan luar biasa. Yang luar biasa itu yang dia memberikan, menghidupkan orang mati. Lazarus keluar. Marta bilang, bau, tutup lubangnya, tutup. Tuhan bilang, buka lubang. Kalau kita tidak mau buka apa yang busuk dari hidup kita, kita tidak pernah hidup secara rohani. Kita mati secara rohani. Buka pada Tuhan, inilah aku Tuhan. Ini keadaan saya. Inilah aku, inilah model aku. Aku bukan orang jujur, aku bukan orang setia. Aku tidak mengikut Tuhan segenap hati. Buka semua. Ini waktunya. Dan akhirnya Lazarus bangkit. Kalau dia datang setelah diberitahu, itu mujizat biasa. Sembuh sakit, mujizat biasa. Tapi Tuhan mau bikin yang luar biasa. Dan hari ini saya percaya Tuhan juga mau memberikan kepada kita mujizat yang luar biasa. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Yesus luar biasa. Ya, kita juga dipakai luar biasa membangkitkan orang mati. Ya, bukan hanya fisiknya, rohnya yang mati. Kita hidupkan, saksikan karya Yesus di kayu salib. Saksikan karya Yesus dalam kebangkitan. Kubur yang kosong, itu mujizat yang terbesar. Bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Dia hiduplah. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Siapa percaya Tuhan hidup? Dia yang hidup sanggup menghidupkan orang mati. Bukan hanya menyembuhkan fisik, tapi roh-roh yang mati, roh-roh yang tertawan dosa hidup. Amin. Ku tak gentar. Pakai mulut saya bersaksi. Pakai mulut saya mewartakan kebangkitan Tuhan. Pakai mulut saya bercerita tentang Lazarus yang 4 hari mati dibangkitkan. Pakai mulut saya menceritakan anak bungsu yang hidup. Berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ya hidup.
hari esok, sebab dia hidup, dia hidup. Amin. Oh haleluya, haleluya. Ketak karena ku tahu dia pegang hari esok, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari sembah dia yang hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ku tak gentar, tak gentar. Haleluya, haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidupnya berarti sebab dia hidup. Sekarang ada kesempatan untuk saudara berdoa. Tuhan, pakai saya. Katakan sama Tuhan, tolong anak saya, tolong suami saya sekarang ini. Karena Tuhan akan membangkitkan roh-roh yang mati, roh-roh yang sakit. Jangan saya pikir, oh suami saya orang Kristen. Jangan pikir saudara, suami saya masih tahu Yesus. Tapi selama manusia rohnya belum hidup, dia tidak akan bergairah dengan Tuhan. Dia akan tidak melayani Tuhan dalam cinta kasih. Tidak akan seperti Kaleb segenap hati ikut Tuhan. Itu karya Roh Kudus. Mari kita sembah dia. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Katakan sama Tuhan, ini suami saya. Saya angkat di hadapan Engkau. Ini istri saya, ini anak saya, ini keluarga saya, ini opa saya. Oh haleluya, haleluya. Banyak orang Kristen, banyak orang masuk gereja, tapi masih mati, banyak sakit. Bukan hanya fisik yang sakit, jiwa yang sakit, roh yang sakit. Semua perlu disembuhkan Tuhan. Oh rabayala masyaka, rabayala masyaka. Hari ini yang angkat tangan, berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Oh rabayala masyaka. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Banyak jiwa disehatkan, disembuhkan, roh yang mati dihidupkan. Ini yang luar biasa Tuhan mau kerjakan. Oh rabayala masyaka, rabayala masyaka, rabayala masyaka. Karena aku tahu dia pegang hari esok, pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kalau ada di sini orang yang hadir, kau punya satu beban pergumulan, kau mau dibaharui, kau mau suamimu, istrimu, anakmu, keluarga, teman baikmu, saya undang kamu datang ke depan sini, menyatakan kesungguhan hati. Maria tersungkur di kaki Yesus.
sebelum Lazarus dibangkitkan dari kematian. Itu yang dilakukan oleh Maria, tersungkur. Silakan. Tidak usah malu. Saya mau tersungkur. Kapan Lazarus dibangkitkan? Ketika Maria tersungkur. Lalu Tuhan Yesus menangis, terharu melihat Maria menyembah Dia, tersungkur. Maria menangis dengan hati yang sungguh. Baru Tuhan tanya, di mana Lazarus dikuburkan? Di mana Lazarus dikuburkan? Buka lubang kuburnya. Lalu Dia berkata, Lazarus keluar. Lazarus keluar, bangkit, hidup. Tapi Lazarus tidak bisa bicara. Lazarus tidak bisa bebas dengan tangan karena ada kain kafan melilit tubuhnya. Lazarus tidak bisa jalan dengan normal karena kain kafan. Ada banyak orang terikat dengan kain kafan. Dia sudah hidup. Dia punya kehidupan baru. Dia sudah hidup di hadapan Tuhan. Dia sudah bangkit dari kematian. Tapi kain kafan membuat dia tidak bebas untuk bicara. Lazarus tidak bisa katakan, terpujilah Tuhan, terima kasih aku hidup. Kain kafan menutup dia. Buka itu kain kafan. Gereja Tuhan, buka itu kain kafan. Pergi jadikan segala bangsa muridku. Menangkan orang sekitarmu. Tetap Dia hidup, haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup, amin. Ketak-ketak, oh haleluya, haleluya. Sebab aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita akan menikmati perjamuan suci ini. Katakan Tuhan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Hidup. Ku tak gentar, ku tahu Dia pegang hari esok. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Angkat itu roti lebih tinggi dari kepala. Yang Tuhan berikan yang luar biasa adalah tubuh dan darahnya yang dikorbankan.
Dan hari ini kita menikmati persekutuan dengan tubuh daging Yesus. Ketika Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Ia pecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus? Kalau saudara katakan amin, mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Persiapkan cawan anggur. Kita angkat cawan anggur ini. Haleluya. Demikian juga sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan dan minum dari roti ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Apa saudara percaya cawan atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita angkat tangan kita. Berterima kasih Tuhan. Tuhan menghidupkan saya dari kematian rohani karena hidup dalam dosa. Ini yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan. Kalau fisik sembuh, akan mati lagi jika Tuhan mengizinkan. Tapi why jiwa, roh yang mati. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 11, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walau ia mati secara fisik, tapi ia hidup secara rohani. Ini yang Tuhan mau. Orang yang mati dalam Tuhan, dia akan masuk dalam kebangkitan yang pertama. Berbahagia, kata firman Allah. Itu satu tidur yang lama. Tapi Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang sehat jasmani, sembuh jasmani, sehat rohani, hidup jiwa kita, sehat jiwa, pikiran kita sehat. Ini luar biasa yang Tuhan mau berikan. Haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok kita. Hari esok, amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan mau memberi yang terbaik untuk kami. Yang luar biasa. Bukan hanya sehat jasmani, sembuh dari sakit jasmani. Tapi lebih dari itu Tuhan mau membangkitkan kehidupan yang mati secara rohani. Tuhan terima kasih untuk kami boleh menerima kehidupan kekal itu. Kami percaya apa yang kami doakan Tuhan dengar. Suami
akan berbalik pada Tuhan. Istri berbalik, anak-anak yang pergi seperti anak bungsu akan kembali. Dulu mati, sekarang hidup. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang hidup. Kristen yang berbicara. Kristen yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan menolong kita. Tuhan pakai hidup kita. Inilah akhir zaman. Amanah agung harus sampai ke seluruh orang mendengar Injil. Mungkin saudara lupa orang sampingmu. Ingatkan dia. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah. Mungkin ada yang mau didoakan, yang berulang tahun, silakan tampilkan. Tanggal 30 April, hari ini tanggal 1 Mei, kemarin 30 April, Betty Poniman memperingati hari ulang tahun. Itu berkat Tuhan, umur yang panjang Tuhan mau beri kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mendoakan Betty Poniman. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat umur yang Kau percayakan kepada kami, khususnya kepada Betty. Ibu ini mempunyai tanggungan anak-anak yang harus dimenangkan. Dan Tuhan menolong dia untuk memenangkan juga suaminya. Kami percaya Tuhan memberkati dia, sehingga dia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, menjadi istri yang baik bagi suami. Tidak ada yang mustahil. Anak-anaknya semua akan menjadi anak-anak yang hidup secara rohani, bukan hanya hidup jasmani. Dan juga suaminya akan dimenangkannya bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya berikan keberanian untuk bicara, keberanian untuk bersaksi kepada kami semua juga. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah cinta kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati, memakai hidup kita, menangkan jiwa-jiwa yang mati, bangkitkan. Nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang berkelimpahan rohani jasmani hari ini sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin.